saudara saya. Haleluya. Di tempat saudara masing-masing silakan tepuk tangan saudara, silakan bersukacita, lakukan gerakan dengan sukacita, dengan semangat pagi hari ini. Sama-sama tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi tepuk tangan, katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerah, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia, selamat bersoraklah, bersoraklah. Katakan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersorak. Katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kamu. Sekali lagi ya, saudara sendiri katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Yes, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi sekali lagi katakan, persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan nyanyi, yes, nyanyi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Maaf Kak Evi Bali, tolong di-unmute dulu Kak. Oke, siap, thank you. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. 11 bulan kami sudah melewati Tuhan tahun ini. Kami akan tiba di penghujung tahun ini dengan bersyukur dan bersiap menghadapi berkat yang baru di tahun-tahun yang akan datang, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya, haleluya Yesus. Kalau segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan kau Bapa, kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan, kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rancangan bagiku. Kau ada di
menyembuhkan, memulihkan kami, memberikan semangat buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada setiap hidup kami, ada di setiap jalan kami Tuhan. Sekali lagi biarlah Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah Zoom hari ini. Engkau hadir melawat dan menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuandang selama hidupku. Kami akan terus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan selama hidup kami. Bapa dan Raja, sekali lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuandang selama hidupku. Mengasihi seumur hidup kami, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Silakan hambanya Pak Mansur. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Pada puji
saja Engkau yang mengosongkan dirimu Tuhan, supaya kami yang miskin menjadi kaya, supaya kami yang sakit menjadi sembuh, supaya kami yang putus pengharapan menjadi beroleh janji-janji-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami beribadah Bapa di hadapan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami rindu diajar oleh kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Terlebih akan menegur kami dan menyucikan kami akan dosa. Tetapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Tetapi juga jemaat-jemaat yang sudah boleh hadir dari manapun kami boleh mengikuti ibadah online. Dengan satu hati kami tolak segala kuasa gelap yang mau mengintimidasi kami, yang mau mempengaruhi kami dan menghalangi berkat firman Allah tercurah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan bahwa Roh Tuhan berkuasa atas kami, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, yang siap beribadah mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yes. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan masih sama Bapak Ibu, yakni di bulan Desember ini adalah bagaimana Tuhan adalah gembala. Katakan Tuhan adalah gembala. Yes. Bentar, saya nyalakan lampunya. Kita baca ya. Ini bisa dinyalain. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama buka firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23, ayat yang sangat terkenal. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara ya, dari tempat masing-masing. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Mazmur Daud 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan mulai khotbah saya pada pagi hari ini. Yang bertema adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, dulu waktu belum banyak bentuk hiburan ya, di abad ke-18 begitu ya, zaman-zaman Victoria begitu ya, orang itu kalau mau mendapatkan hiburan dia pergi ke teater. Di sana banyak pertunjukan drama, ada konser, kemudian ada juga puisi-puisi, recital, membacakan puisi-puisi yang luar biasa. Nah, ada salah seorang seniman puisi yang puisi andalannya adalah Mazmur 23 gitu ya. Jadi setiap kali dia membawakan Mazmur 23 ini, setiap kali dia mengakhiri kalimat yang paling terakhir ya, yakni dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, orang-orang langsung berdiri, standing ovation, applause, wah luar biasa dahsyat gitu kan. Nah, berulang-ulang puisi itu menjadi andalan dia lah ya dalam berkarya begitu. Tiba pada suatu titik di mana
Dia menyampaikan puisi-puisi yang lain sebelum diakhiri dengan puisi andalannya. Dan sebelum masuk pada puisi yang terakhir, dia bilang, saya akan membawakan, merecite puisi tentang Mazmur Daud dari Mazmur 23. Tiba-tiba seorang anak muda menginstruksi begitu. Pak, angkat tangan dia. Nggak pernah nih ada pertunjukan puisi diinstruksi kan? Kenapa? Ada apa anak muda? Boleh nggak untuk Mazmur 23 ini saya aja yang puisikan? Wah, dalam hati si bapak ini, dia seorang seniman yang sangat ternama di Eropa saat itu. Dia pikir, manalah mungkin anak muda ini dapat melampaui kehebatan saya dalam menyampaikan puisi mengenai Mazmur 23 ini. Oke, boleh anak muda, kamu maju ke depan sini panggung. Silakan kamu sampaikan. Lalu anak muda ini maju naik ke atas panggung dan dia dengan suara yang nggak lantang gitu. Biasa kan orang puisi itu kan lantang gitu ya. Kalau Indonesia, enggak, ini dia dengan intonasi juga yang biasa-biasa aja, dengan suara yang lembut begitu ya. Dia mulai sampaikan mengenai Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, dan pada akhirnya sampai, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah selesai dia membacakan puisi ayat yang terakhir itu, tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang bersorak-sorai. Ya, seperti biasanya. Tapi sebagian besar daripada orang yang menonton puisi itu menangis terseduh-seduh. Hatinya merasa tersentuh, terenyuh. Selesai acara, seniman puisi ini mendatangi anak muda ini, dikatakan, anak muda, saya sudah bacakan puisi ini ratusan, bahkan mungkin ribuan kali dalam setiap pertunjukan saya. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang menangis, ya, selesai saya membacakan Mazmur 23. Padahal saya tahu betul puisi ini. Saya tahu betul Mazmur ini. Lalu anak muda ini bilang begini, Bapak seniman, Bapak betul memang tahu puisi dan Mazmur 23 ini. Tapi kalau saya tahu dan kenal gembalanya, Pak. Dia mengenal gembalanya. Oleh karenanya setiap perkataan daripada Mazmur 23 ini adalah hidupnya. Dan itulah yang menyentuh orang-orang di sekelilingnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik. Kenapa? Karena Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang paling banyak atau kitab yang paling banyak dibuka kalau orang melakukan ibadah kedukaan, kebanyakan ya. Orang mau tutup peti, orang mau masuk dalam liang lahat, dalam kubur, atau dalam ibadah-ibadah penghiburan, itu biasanya ayat ini pasti keluar. Ya. Karena Mazmur 23 ini esensinya adalah suatu janji, suatu pengharapan, suatu pasal yang memberikan kita kekuatan dalam kelemahan, dan satu fakta yang tadi pagi saya ketahui, ternyata Mazmur 23 itu adalah ayat resmi daripada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Mereka sebutnya Mazmur 23 itu adalah The Soldier Psalm atau Mazmur prajurit. Jadi setiap prajurit Amerika kalau dia mau masuk ke dalam deployment, ke dalam medan perang, maka mereka akan berdoa dan mereka akan menyampaikan atau menyuarakan Mazmur 23. Karena dia tidak tahu dia akan kembali dengan selamat atau tidak. Ya, silakan Bapak Ibu baca atau tonton film-film mengenai peperangan tentara Amerika apa segala macam. Di 1-2 film pasti ada orang yang merecite ayat ini, Mazmur 23. Nah, Mazmur 23 ini juga ayat yang ikonik, ya. Karena apa? Karena selain daripada Mazmur 91 yang hari-hari ini juga banyak dibacakan, ini lahir daripada pengalaman Daud. Nah, sekarang saya kupas sedikit. Daud adalah sebelum dia menjadi raja, kita ingat betul kisahnya, dia adalah seorang gembala. Nah, kita mencatat dia dengan teliti dan dengan rajin menggembalakan 2-3 ekor kawanan domba milik ayahnya. Sampai pada suatu saat
dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam medan peperangan yang saat itu masih dipimpin oleh Saul, dan ternyata Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada Daud. Namun jauh sebelum itu Daud telah dipilih melalui pengurapan oleh Nabi Samuel. Nah, perhatikan. Seorang raja, Daud, memakmurkan Mazmur 23. Raja di satu sisi daripada perannya adalah seorang gembala. Namun di Mazmur 23, Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai gembala. Metafora yang dia bangun di Mazmur 23 ini adalah bahwa dia adalah bagian daripada domba yang tidak berdaya, yang tidak berkuasa, yang hidupnya murni hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Setiap gembala, setiap hamba Tuhan juga adalah domba. Setiap pemimpin adalah domba. Dia harus tetap menggantungkan kehidupannya, pengharapannya, ya, kepada gembala yang agung. Kita mencatat bahwa Yesus digambarkan, dimetaforakan sebagai domba, anak domba Allah yang disembelih. Untuk siapa? Untuk kita. Puji Tuhan, Yesus yang tadinya dia adalah Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama, Tuhan selalu datang dengan gambaran yang grand atau besar. Dia datang di awan-awan, di atas gunung Sinai, orang Israel takut. Hewan bahkan tidak boleh menyentuh kaki gunung Sinai, kalau tidak dia akan mati. Tuhan digambarkan seperti kumpulan awan di atas tabut, ya, di mana hanya imam besar atau imam para Lewi yang dapat melayani di dalam bait tabut perjanjian Allah, bukan orang-orang biasa. Tetapi Yesus, dia hadir bukan dengan gambaran yang menakutkan seperti itu. Tuhan sebagai sosok yang menakutkan, kalau kita salah dikit disentuh dia langsung mati begitu. Tapi Yesus, dia mengosongkan dirinya. Luar biasa. Bahkan dia mengosongkan dirinya sampai pada titik di mana dia sudah di atas kayu salib. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk memanggil bantuan pasukan surgawi untuk membebaskan dia dari kayu salib. Bahkan dengan rendah hati dia berkata bahwa Tuhan, apabila ini kehendak-Mu maka jadilah. Ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa saja yang makna yang tersirat daripada Mazmur 23 ini. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan ini memiliki arti bahwa Tuhan adalah keselamatan kita yang sempurna. Tidak ada keselamatan yang dapat ditawarkan dunia ini yang dapat membawa kita ke surga. Nggak ada, Bapak Ibu. Bahwa jalan kebenaran dan kehidupan hanya melalui Yesus. Bahwa hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia diselamatkan, yaitu nama Yesus. Jadi Tuhan adalah gembalaku, artinya adalah bahwa hanya Tuhanlah keselamatan yang sempurna. Uang kita tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Amal ibadah kita juga tidak bisa menyelamatkan. Ya, artinya dianugerahkan, diberikan kepada kita. Amin. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Lalu kalimat kedua. Nah, saya lanjutkan. Daniel Raka boleh dimatikan. Sip, mantap. Ya, yang kedua. Takkan kekurangan aku. Hari-hari ini yang menjadi beban ataupun menjadi pergumulan bukan hanya anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang di luar Tuhan juga mengenai penghidupan. Di mana pandemi ini banyak menghantam berbagai jenis usaha. Ya, Bapak Ibu bayangkan selama masa pandemi ini nggak ada lagi orang melakukan pameran. Artinya perusahaan-perusahaan yang hubungannya ke pameran, para kontraktor, desain interior.
nggak makan apa-apa. Di balik itu mereka banyak subkontraktor yang mengerjakan desain booth, tempat pameran, semua nggak ada kerjaan. Apalagi hotel. Nggak ada orang nginep di hotel. Karena pembatasan. Di Bali itu, di jalan raya bypass itu nggak jauh dari airport. Itu udah banyak hotel tutup. Nggak operasional. Manajer-manajer hotel semua pulang kampung. Ya. Kemudian apalagi? Bisnis apalagi? Bisnis travel. Bisnis travel adalah bisnis yang paling kena pukulan paling berat. Ya. Orang yang biasanya bepergian, nggak bepergian. Airline. Pilot-pilot banyak yang sekarang jualan pisang goreng. Nggak ada pilihan lain. Karena apa? Karena tidak ada schedule penerbangan. Oleh karena itu, pergumulan orang yang sangat kontekstual hari-hari ini adalah bagaimana supaya memenuhi kebutuhan hidup. Namun kita adalah orang-orang yang percaya, amin. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dan pertolongan itu adalah tepat pada waktunya. Kita sering dengar bahwa pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang tepat pada waktunya. Enggak terlalu cepat juga. Ya, kadang-kadang kita deg-degan juga nunggu pertolongan Tuhan. Tapi ternyata seringkali pada saat udah tepat waktu jatuh tempo, ada duitnya. Udah pas jatuh target, selesai pekerjaannya. Ya, kadang-kadang kita dibuat deg-degan, tapi memang mengikut Tuhan ya seperti itu ya. Terus-terus sedap, gitu kan? Nah, itu tadi mengenai takkan kekurangan. Jadi takkan kekurangan artinya adalah rasa puas yang sempurna, Bapak Ibu. Ada orang yang minum air setengah gelas, dia sudah puas. Ada yang dia minum harus 1 gelas penuh, dia harus puas. Kepuasan itu bukan karena banyaknya air atau makanan yang diminum. Tapi seberapa cukup dia merasa itu untuk hidupnya. Amin. Jadi bukan karena kuantitas, tapi karena kualitas. Kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk hidup pas-pasan, puji Tuhan. Yang pas-pasan itu yang paling enak. Karena pas perlu, pas ada dia. Pas dibutuhkan, Tuhan menolong. Ya pas lagi nggak dibutuhkan, ya nggak ada orang lain lah pertolongannya ke sana. Gitu. Jadi berkat Tuhan tuh nggak pernah tertukar, Bapak Ibu. Jadi takkan kekurangan aku berbicara mengenai rasa puas yang sempurna. Yang ketiga, di ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang suka berbaring selama work from home hari-hari ini? Ya, jangan kebanyakan berbaring ya. Ya, pasukan pasukan selonjoran katanya kan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ini berbicara mengenai istirahat yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau bilang, dan saya yakin kita semua akan mengamini hal ini. Orang bisa tidur dengan enak, dengan sempurna, bukan karena dia berpikir karena dia punya banyak duit, karena dia punya banyak aset, karena apa ini ABC. Enggak. Orang tidur nyenyak karena dia ngerasa damai sejahtera. Dia ngerasa ada perlindungan Tuhan sempurna. Dia nggak khawatir mengenai apapun. Coba Bapak Ibu khawatir aja dalam hidupnya. Tidur pasti nggak nyenyak. Tidur nggak tenang. Tidur nggak enak. Padahal Tuhan memberkati anaknya pada saat dia kerja. Enggak. Pada saat dia tidur. Pada saat tidur kita diberkati. Tapi kalau tidur kita nggak nyenyak, malaikat Tuhan diperintahkan mau bawa berkat, gitu ya. Ya, masih bangun dia. Taruh dulu deh, mundur lagi. Ilustrasinya begitu ya. Jadi, hari-hari ini Tuhan ingin kita memiliki kesehatan yang sempurna juga dengan istirahat yang sempurna. Ya, bukan hanya minum vitamin segala macam. Kemarin kita ngobrol Pak Diben, kebanyakan vitamin juga ada dampaknya juga, bukan yang nggak ada. Ya, tapi istirahat. Istirahat yang sempurna, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang keempat, ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ini bicara mengenai pemulihan dahaga rasa haus yang sempurna. Nah, jadi setelah tadi makanan, ya, istirahat, ini bicara juga mengenai dahaga, memuaskan dahaga, membaringkan aku ke air yang tenang. Kita minum. Perhatikan apa yang kita minum, apa yang kita makan, waktu istirahat kita. Karena rumus orang selalu begitu. Silakan Bapak Ibu pergi ke dokter mau sakit apa. Ujung-ujungnya dokter akan bilang, tolong jaga makan, jaga kesehatan, jaga minum, dan olahraga. Itu aja. Mau dokter apapun, dokter paru, dokter otak, dokter saraf, segala macam. Udah Bu ya, yang tenangnya relax ya. Dibawa senang aja ya Bu ya. Karena apa? Karena rasa senang, bahagia, sukacita, damai sejahtera itu membawa kesembuhan. Dokter-dokter yang nggak kenal Tuhan aja tahu itu. Ya, bahwa hati yang gembira adalah obat. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya yang keempat, ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Ini bicara mengenai pemulihan yang sempurna atau recovery. Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit, yang sempat terpapar, Mazmur 23 menyediakan pemulihan yang sempurna. Gak usah takut Bapak Ibu. Sekalipun kau terpapar, kalau belum waktumu Tuhan akan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan sayang sama kamu, ya apa boleh buat, kan gitu. Ya, hidup dan mati kan sama-sama sukacita kalau orang percaya ya, nggak perlu ditakutkan. Sedih-sedih, tapi takut nggak usah. Ia menyegarkan jiwaku, itu kita mengalami pemulihan yang sempurna. Tapi sekali lagi saya mau katakan pemulihan ini bukan hanya pemulihan dari kesehatan, tapi juga pemulihan dari hubungan. Hubungan-hubungan yang terluka selama ini, hari-hari ini biarlah kita kembali merajutnya, menjalinnya, menjadi hubungan yang baik. Kakak dengan adik, paman dengan ponakan, bapak dengan anak, ibu dengan mantu cewek. Ibu dengan mantu cewek kan paling sering ya, gini-gini kan. Nah, itu dia. Apalagi atasan dengan bawahan. Tuhan berkata bahwa sebisa mungkin usahakanlah hidup berdamai dengan semua orang. Itu yang Tuhan perintahkan. Paulus berkata begitu. Artinya apa? Harus ada langkah konkret yang inisiatifnya berasal dari kita. Jangan tunggu orang, tapi kita yang harus kembali merajut hubungan itu kembali baik dan normal. Ya, hari-hari ini memang keluarga-keluarga mau dipulihkan ini. Makanya keluarga-keluarga yang udah lama nggak ngobrol, teleponlah, ya. Teleponlah abangmu, teleponlah adikmu, teleponlah keponakanmu, teleponlah orang tuamu. Ini saatnya Tuhan memulihkan ya. Tuhan. Yes, oke. Selanjutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun, ini berbicara mengenai bimbingan yang sempurna. Menuntun. Bapak Ibu, dalam metafora Mazmur 23 ini, Daud menggambarkan suasana seorang gembala. Nah, gembala zaman dulu itu Bapak Ibu kalau kawanan dombanya banyak, dia nggak bisa cuma sendirian. Ya, tapi dia sebagai seorang gembala, biasanya dia berjalan di depan, dia pegang tongkat, lalu kemudian dia memiliki kawanan-kawanan gembala, teman gembala yang lain yang mengarahkan domba itu supaya tidak terserak-serak. Ada juga yang menggunakan bantuan hewan anjing, gitu ya, supaya mengarahkan kerumunan domba ini nggak nyebar, dapat dikontrol. Ini berbicara mengenai bimbingan. Nah, kita dibimbing itu bukan sekali dikasih tahu. Oleh karena itu firman Tuhan juga bilang, perkatakanlah siang dan malam, kemudian tempelkanlah di tangan, di dahi, di ambang pintu. Itu orang Yahudi lakukan sampai saat ini masih begitu. Ya. Nah, dalam konteks ini juga kita terus memperkatakan akan firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan itu harus secara kontinu kita konsumsi supaya kita nggak salah arah. Ya. Jadi kadang-kadang nasihat-nasihat yang 10 tahun yang lalu udah nggak kontekstual, Bapak Ibu. Nah,
Karena makanannya diberikan harian. Ingat, Tuhan memberikan bangsa Israel mana turun dari surga itu setiap hari. Bukan setiap hari Senin dan Kamis, gitu. Enggak. Tapi setiap hari, seger dia, fresh from the oven, dia harus kumpulkan dan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh lebih. Tidak boleh disimpan untuk hari besoknya. Apa yang didapat hari itu, konsumsi dan praktekkan. Yang besok, lain lagi. Bahkan Tuhan juga berkata mengenai masalah, bahwa masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Masalah sehari, cukuplah sehari. Ya udah, masalah hari ini aja. Besok ada masalah lagi? Ada. Tapi tenang. Ada jalan keluarnya. Amin. Nah, jadi bimbingan yang sempurna. Yang selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tidak takut akan bahaya ini berbicara mengenai perlindungan yang sempurna. Setiap kita butuh dilindungi, Bapak Ibu. Dan perlindungan yang sempurna ini berkaitan dengan iman. Percayalah, kalau kita orang-orang yang tidak beriman, mau keluar ke depan jalan aja kita nggak berani. Kenapa? Karena kita takut. Wah, jangan-jangan ada motor serempet saya, jangan-jangan ada mobil serempet saya, jangan-jangan saya jatuh ke got, gitu kan. Orang kan kecelakaan kan aneh-aneh gitu, jatuh ke got, mati kan gitu. Nah, orang jadi takut, terlalu worry gitu ya. Wah, mau melakukan apa khawatir. Nah, iman kita tidak mengajarkan seperti itu. Tapi iman kita berkata bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur ini ditulis saat Daud itu sedang di tengah ancaman pembunuhan daripada musuh-musuh di sekelilingnya. Jadi ini ditulis pada saat kondisi dia lagi desperate, putus asa, dan dia takut banget untuk dibunuh. Daud adalah seorang pahlawan. Daud adalah warrior. Dia adalah seorang pejuang. Dia seorang raja. Tapi raja juga manusia. Sekali, 2 kali, 3 kali dalam hidupnya, dia takut juga. Kalau bapak dan ibu ada rasa takut menghadapi masa depan, menghadapi hari-hari ini, berarti selamat. Bapak ibu adalah manusia. Ya? Karena manusia pasti memiliki rasa takut. Makanya ayat penghiburan dalam firman Tuhan yang paling banyak diulang-ulang adalah jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut nggak naik kelas, jangan takut nggak dapat kerjaan, jangan takut nggak dapat jodoh, jangan takut nggak naik pangkat, jangan takut bangkrut, jangan takut semua. Silakan sebutkan satu-satu. Gak usah takut Bapak Ibu, jalan aja. Jangan takut nggak bisa. Ini dia dikasih kepercayaan, lu takut lu nggak bisa. Memang lu nggak bisa. Tapi begitu lu berjalan, ada pengurapan, ada pimpinan, ada bimbingan, ada pelatihan, ya bisa juga nanti. Saya udah buktikan kok. Memang kadang-kadang kita mesti dijorokin dulu, baru bisa berenang. Ya, kalau kita nggak dijorokin, nyemplung ke kali, nggak tahu ternyata kalau kita bisa berenang atau enggak. Kelelep-kelelep sedikit, minum-minum air, fine, no problem. Sekali-sekali bikin salah dalam kerjaan, nggak apa-apa. Tapi lama-lama kita udah tahu melakukannya dengan cara yang benar. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau anak dikasih tugas jangan langsung marahin, lu gak bisa, lu bodoh amat lu. Gua waktu kecil bisa. Ntar dulu dong, biarin dia kasih salah dulu. Ya kan? 2-3 kali udah salah, buat dia menyadari. Dek, kamu salah ya di sini, yang benar ada begini. Nah, gitu. Lama-lama tahu dia cara ngepel yang benar, nyapu yang benar, cuci piring yang benar gitu. Di sini anak gadis semua cuci piring kan ya? Apa udah lupa cuci piring? Oh, cuci piring ya, bagus. Puji Tuhan. Jangan kasih mbaknya semua. Oke. Aku tidak takut bahaya. Selanjutnya adalah sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Ini bicara mengenai penyertaan yang sempurna. Jadi tadi perlindungan, penyertaan. Kalau perlindungan itu, gini loh. Saya seorang prajurit. Saya disuruh untuk berperang ke medan paling depan. Saya maju dengan pede. Kenapa? Karena saya tahu ada orang yang melindungi saya di belakang. Tapi jauh dia. Perlindungan saya bisa bentuknya adalah pesawat tempur yang siap di-deploy anytime. Atau tank, atau amunisi berat yang siap menggempur. Saya tinggal kasih koordinat, kan begitu. Nah, itu mengenai perlindungan. Tapi kalau ini bicara mengenai sebab engkau besertaku, penyertaan. Dia bukan Allah yang mendeploy kita berperang lalu duduk di belakang sambil minum kopi.
Tapi dikatakan adalah dia Allah yang berperang ganti kita. Ih, canggih kan? Nah, kalau Tuhan-Tuhan yang lain mungkin serang katanya. Dia duduk di belakang minum kopi sama makan roti. Ya, capek deh. Ini kita udah lihat cerita-cerita belakangan ini kan katanya, ayo serang katanya. Dia ngumpat kan gitu kan. Jangan. Tuhan kita nggak begitu. Dia Tuhan yang kalau dia bilang perang, dia berperang ganti kita. Ganti kita loh. Dia menyertai, dia ikut perang sama kita. Dia ikut dalam segala aspek kehidupan kita. Di susah kita, di senang kita, di gagal kita, di berhasil kita, dia ada. Amin. Wah, dahsyat kan? Jadi, selanjutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, gada dan tongkat ini berbicara mengenai rasa nyaman yang sempurna. Jadi tadi perlindungan, kemudian penyertaan yang sempurna, sekarang rasa nyaman yang sempurna, comfort. Ada rasa nyaman. Kayak kita beli asuransi yang nggak bayar premi, tapi pertanggungannya triliunan gitu, rasanya kira-kira gitulah ya. Jadi, wah tenang banget kan gitu. Hidup tenang, mati juga tenang, yang ditinggalin juga bahagia kan begitu. Ada rasa nyaman yang sempurna. Nah, rasa nyaman ini mahal nih. Cuma di dalam Yesus. Kalau kenal dengan gembalanya baru rasa nyaman ini bisa kita dapatkan dengan sempurna. Nah, yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, engkau menyediakan. Ini berbicara mengenai penyediaan yang sempurna. Nah, ini yang hari-hari ini kita senang untuk dengar ya. Tuhan menyediakan. God will provide. Tapi di ayat yang lain Tuhan berkata bahwa di tempat tinggi Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Orang yang tidak mau mengupgrade dirinya, ya penyediaan itu ya nggak sempurna Bapak Ibu. Kita harus naik terus step by step dalam kesabaran, dalam kedisiplinan, kerajinan, dalam kerendahan hati. Naik terus ya. Karena hanya di atas Tuhan menyediakan berkat. Amin. Hanya di atas, di tempat tinggi Tuhan menyediakan berkat. Jadi penyediaan yang sempurna. Nah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi, itu berbicara mengenai penyucian, pengudusan. Kita semua yang ada di ruang Zoom ini saat ini belum kudus-kudus amat ini. Masih ada dari aspek hidup kita yang masih perlu dipoles, digerinda, dipangkas, dipotong, disunat, pokoknya dihilangkan. Bahkan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang sangat ekstrim. Kalau matamu membawa dosa, cungkil aja. Karena lebih baik masuk dalam kerajaan sorga mata satu daripada dua mata masuk ke neraka. Kalau tanganmu bikin dosa, potong aja, kan ekstrim banget gitu ya. Tapi sebetulnya Tuhan ingin menyampaikan bahwa urusan kerajaan surga itu bukan urusan main-main memang. Ini serius banget gitu. Jadi kita harus menghadapinya juga dengan serius. Jadi Tuhan ingin menyucikan kita sempurna. Kenapa? Karena role model kita atau cetakan kita adalah Yesus. Supaya menjadi serupa seperti Yesus. Standarnya tinggi sekali Bapak Ibu. Jadi standar kita bukan tokoh agama. Bukan pendeta A, pendeta B, bukan ketua sinode, bukan. Standar kita, cetakan kita harus serupa seperti Yesus. Wow, merinding dengernya kan? Karena itu standar yang sangat tinggi. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani setiap proses dalam hidup kita untuk disucikan. Dan ini proses umur hidup. Kemudian, dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala, ini bicara mengenai cup, my cup overflow. Bahasa Inggrisnya my cup overflow, itu sebetulnya bukan piala, tapi apa namanya? Gelas yang digunakan, gelas kerajaan yang digunakan untuk minum anggur, minum wine, minuman yang memabukkan, gitu ya. Ini sebenarnya ilustrasi mengenai sukacita, karena orang kalau minum anggur kan ketawa-tawa ya, Pak Diben ya. Orang kakak-kakak kita di Papua minum bir kan setengah gelas udah masuk got dia. Padahal belum mabuk. Nah,
Minum anggur itu menyenangkan, fun, membawa sukacita. Bahkan Paulus memberikan saran kepada Timotius karena dia memiliki sakit pencernaan. Minum anggur 1 seloki sehari. Untuk kesehatan ya, bukan untuk mabuk gitu. Jadi mau minum wine ya minum aja gitu loh. Tapi jangan untuk mabuk. Tapi kalau habis minum wine kita langsung gitu, wah kacau gitu kan. Malu lah. Jadi kalau minum wine untuk menyenangkan diri, fine, silakan. Ya. Nah, ini minum, pialaku penuh melimpah, ini berbicara mengenai sukacita yang sempurna. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita, makanya ada lagu joy, joy, joy. I want joy, 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 gitu kan? Karena Roh Kudus diberikan pada kita, dampaknya adalah sukacita. Sukacita berlimpah. Jadi kalau muka kita kayaknya muram, kayak jam 5:30 sore mau maghrib terus gitu kan, nah, itu ciri-ciri kurang wine, ya, kurang anggur itu. Nah, minta Tuhan penuhi lagi piala kita, melimpah dengan anggur supaya bersinar lagi di muka. Jadi nggak perlu Garnier, nggak perlu SK2, nggak perlu itu. Ya kalau nggak ada duit, minta Roh Kudus penuhi, muka kita langsung cerah. Ya, Musa itu nggak pakai Garnier, ya, tapi mukanya bercahaya. Turun dari gunung dia langsung bercahaya mukanya, ya kan? Nah, ini solusi untuk ibu-ibu yang sudah mulai kendor begitu ya, memuji Tuhan aja, pasti akan secara rohani jadi lebih cantik begitu ya, secara rohani. Ya, firman Tuhan kan harus menghibur ya, menghibur yang kendor-kendor juga. Puji Tuhan. Nah, pialaku berlimpah. Lalu dikatakan kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebaikan dan kemurahan ini berbicara mengenai pemeliharaan yang sempurna. Kita dipelihara loh. Si Willy di sini punya hewan peliharaan. Saya lihat bentuknya dulu burung betet atau burung beo. Pasti dikasih makan. Nah, si Becky juga punya ikan, dikasih makan, dipelihara. Bapak Ibu seorang gembala itu tahu loh jadwal makan dombanya, dia ngerti. Bahkan lebih daripada itu, dia dengar suara dombanya, suaranya agak beda dikit, dia tahu artinya. Oh ini lapar nih, oh ini haus nih, oh ini lagi luka nih, terkilir kakinya. Loh, hewan kayak domba kambing kan kita nggak tahu, dia nggak bisa ngomong kalau terkilir kakinya. Tapi gembala dia tahu dari gaya-gaya jalannya, dari rintihannya. Oh, ini beda nih, ini kambing lagi sakit nih, mesti diperiksa. Bener juga, begitu dipegang, wah kakinya terkilir nih, harus diobatin. Nah, atau luka terkena semak-semak duri begitu ya, tergores. Disitulah diolesi minyak supaya domba itu sembuh. Bahkan firman Tuhan berkata, dia rela meninggalkan 99 ekor domba yang sehat untuk mencari satu yang sakit atau yang terhilang. Terbiasa ya. Jadi kalau kita hilang, tenang, Tuhan akan cari kita. Ya, ditarik lagi kita masuk ke dalam kawanan. Kawanan bicara mengenai komunitas, kehidupan bergereja, bicara mengenai keluarga Allah. Ya, tenang aja, nggak akan lari kita. Nah, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Dan yang terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara rumah Tuhan, berbicara mengenai tujuan surgawi yang sempurna. Orang Kristen hidupnya ada tujuannya. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu, dia bisa jawab. Ya, apa tujuan hidupmu? Objektifmu apa? Targetmu apa? Oh, saya menjadi serupa seperti Yesus. Dan akhirnya saya akan hidup bersama dia di surga. Memuji menyembah dia dalam kekekalan. Ya kan? Orang yang di luar Tuhan, wah, kadang-kadang ditanya masih bingung dia. Oh, mau ngapain kau hidup? Mau kaya? Mau macam-macam lah dijawab dia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki tujuan hidup surgawi. Oleh karena itu, segala sesuatu, Paulus bilang, bagi orang yang rohani, segala sesuatu memiliki nilai rohani. Pekerjaanmu memiliki nilai rohani. Ada value di situ, ada nilai. Ya, hubunganmu dengan tetanggamu ada nilai-nilai rohani juga gitu. Jadi enggak semuanya tidak ada maknanya gitu. Jadi segala sesuatu ada maknanya. Pagi ini tadi sebelum saya sekitar jam 9:30 saya ketemu notaris begitu ya. Dalam hati saya mau nawar ibu notaris ini habis-habisan lah gitu kan.
Soalnya kan saya orang sales kan, biasa nawar-nawar juga. Tapi setelah saya lihat raut mukanya gitu kan, ya nawar juga sih, tapi nggak bisa disampat lah gitu. Karena saya takut nanti dibilang, ini orang Kristen ini, nawarnya udah kayak inang-inang. Jadi nggak jadilah gitu kan, ditawar yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang kita juga jadi mikir Bapak Ibu, dalam hidup ini mau berlaku, bertingkah laku gitu, aduh jangan sampai saya jadi malu nih bawa nama, malah namanya udah ada galinggingnya lagi kan, ketahuan misalnya, atau namanya si Paulus tapi mencopet gitu kan, namanya Yohanes ya nyolong di Alfamaret, ya malu kita, ya kan. Kita harus hidup juga sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyudahi firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita beroleh kekuatan daripada firman ini, karena ini firman yang terus kita suarakan dan kita dengar. Dan saya sangat sarankan, apabila Bapak Ibu mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, bukalah Mazmur 23, bukalah Mazmur 91, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena kemana lagi kita mau mencari penghiburan dan kekuatan selain daripada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu memberikan penghiburan dan kekuatan. Makna firman-Mu sungguh dalam dan sangat lebar Tuhan. Bantu kami untuk menyelaminya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahwa ada Allah yang adalah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan, memelihara, membimbing, menuntut, dan bahkan Kau memperhatikan di mana Engkau membaringkan kami Tuhan. Kau memberikan hanya aliran air tenang yang terbaik, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan bertumbuh di dalam Kau. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mentaati setiap pembentukan daripada-Mu, pengudusan daripada-Mu. Sebab kami masih jauh daripada sempurna, dan kami tahu bahwa Engkau ada Allah yang panjang sabar dan murah hati. Engkau siap untuk terus menuntun kami yang bandel ini Tuhan kadang-kadang. Sehingga kami akhirnya menjadi pribadi yang lembut, dapat dibentuk, dan akhirnya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa ada makna rohani dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah bagi Engkau Tuhan. Baik itu pekerjaan, studi, baik itu aktivitas sosial kami Tuhan yang lainnya. Semua ada maksud Tuhan dan campur tangan-Mu di dalam. Terima kasih banyak ya Bapak. Hari ini kami menerima pengajaran daripada-Mu yang baik. Dan berterima kasih, kuduskanlah dan biarlah Kau tanamkan dalam hati kami boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami untuk menutup tahun 2020. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Dan untuk pengumuman, Amin. Untuk pengumuman dan doa syafaat sekaligus ya, silakan. Shalom Bapak Ibu, untuk minggu depan masih diadakan kembali ibadah Zoom 9.30 untuk anak-anak dan jam 10 untuk ibadah dewasa. Jangan lupa untuk kirim foto, bagi yang belum edit-edit foto, disegerakan dikirim supaya makin rame, makin banyak foto-fotonya. Buat tukar kado anak-anak sekolah minggu juga jangan lupa untuk dikirim. Jangan lupa juga untuk segera beli kadonya, segera dikirim. Yang udah dapet kado jangan lupa untuk disimpan dulu sampai nanti hari Natal. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA yang sudah sering di-share di grup. Dapat diberikan bukti transfernya juga ke bendahara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah kami yang kami percaya adalah gembala kami yang baik, gembala kami yang memberikan perlindungan, keselamatan, penyertaan, pemulihan, penghiburan ya Tuhan. Allah yang kenal kami ya Tuhan satu-satu Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan, kami selalu diberkati, kami selalu disertai sehingga tidak ada hal yang membuat kami harus takut atau harus khawatir Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang lebih besar dibandingkan setiap masalah kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar itu dan dikuatkan lagi ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami
bersyukur, berterima kasih Engkau tetap bersama-sama dengan kami, dan apapun keadaan hidup kami tetap baik-baik saja ya Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati Pak Mansur ya Tuhan, dan keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, gembala kami ya Tuhan. Tuhan berkati satu keluarga Tuhan, Kau berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, Kau mengurapi lebih lagi ya Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, buat yang hadir maupun yang gak hadir Tuhan, Kau berkati buat pemerintahan di negeri kami ya Tuhan, buat pilkada yang boleh terselenggara ya Tuhan, pemimpin-pemimpin terbaik Tuhan sudah sediakan ya Tuhan, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berkati ya Tuhan, dan biarlah bangsa Indonesia juga penuh dalam kemenangan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau terus bersama-sama dengan kami sehingga tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan. Berdoa juga untuk kegiatan Natal yang Tuhan akan terselenggara Tuhan di bulan ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati persiapannya ya Tuhan, Kau juga memberkati buat ibadahnya terselenggara dengan baik, ada damai dan sukacita Natal yang boleh kami masing-masing rasakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang akan memberkati kami lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Kita akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Pak Mansur yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi nyanyikan dengan iman saudaraku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi saudaraku, dengan iman kita biarlah ini terjadi tahun-tahun yang akan juga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan sehingga. Sekali lagi. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih yang sempurna, kasih yang menerima saudara dan saya apa adanya kita. Kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan sehat selalu. Menanglah dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Haleluya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat minggu ya. Sehat selalu. Nanti kita Natalan online ya. Cintang. Oh, sebentar Daniel. Daniel. Aku ingin memperkenalkan teman aku Daniel. Halo Petrus. Itu teman Petrus Daniel. Shalom semuanya ya. Sudah Halo Daniel. Jangan lupa kita akan Natal tanggal 25 Desember. Jam 10 pagi. Jadi Natal kita tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Biasalah ibadah hari Minggu. Nah. Oke, itu saja. Boleh semuanya boleh pakai nanti tanggal 25-nya pakaian yang bernuansa Natal. Pokoknya yang paling norak boleh. Tambahan dari saya, yang keluarga-keluarga yang foto-foto yang diumumkan oleh Intan itu diperhatikan ya, ada hadiahnya loh, ada voucher belanja di Indomaret, Alfamaret. Ada logam mulia Om, juara satunya Om. Oh, logam mulia.